Ada, tapi jarang. Ya. Yang lebih banyak terekspos masalah-masalah yang seharusnya kita bisa toleran di dalamnya. Kenapa? Karena masalah fikih. Di mana masalah fikih dibangun di atas ijtihad, perbedaan pendapat. Seperti yang kita terangkan nanti biiznillah taala. Iya, maka di sini sebagai pembuka pembahasan terkait dengan pengantar ilmu fikih ada 10 perkara yang butuh kita ketahui terkait dengan ilmu fikih. Ada 10 poin yang butuh kita ketahui berkenaan dengan ilmu fikih. Dan ini bukan hanya ilmu fikih ya, semua disiplin ilmu itu kalau kita mau mengenal dengan baik, ini 10 perkara ini harus diketahui. Kita mau mengenal ilmu nahwu, apa itu ilmu nahwu? Nah, ini 10, ada 10 poin juga. Kita mau mengenal apa itu ilmu tauhid, ada 10 poin juga. Kita mau mengetahui apa itu ilmu tajwid, ada 10 poin juga. Kita mau mengenal apa itu ilmu tafsir, 10 poin juga. Kita mau tahu usul fikih, 10 juga. Jadi semua disiplin ilmu pengantar untuk mengenalnya ada 10 perkara. Biasa disebut di kalangan ulama dengan nama al-mabadi'ul asyarah. Al-mabadi' al-asyarah. Ini posisi mic. Bagus kalau mic di meja di sini ya. Digeser ya. Biar whiteboardnya kelihatan. Digeser sedikit sini. Bagus. Iya, situ aja. Cukup. Iya. Ini satu warna semua kah? Dan semua. Baik. Ini ada 10 poin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini adalah dasar dari semua ilmu dalam Islam. Ya, semua ilmu apa? Semua ilmu-ilmu dalam Islam. Ilmu apapun yang kita mau ketahui, sebelum mulai terjun mempelajarinya, pelajari 10 ini terkait dengan ilmu tersebut. Terkumpul dalam 3 bait syair. Ini bait syair disebutkan oleh Muhammad bin Ali As-Sabban rahimahullahu taala.
Kata beliau, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' al-ismu listimdadu hukmu syari', masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hadza syarafa. Dikatakan inna mabadi'a kulli fannin asyarah, sesungguhnya mabadi, dasar-dasar pengenalan terhadap semua disiplin ilmu itu ada asyarah, ada 10. Iya, ada 10. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah, sesungguhnya dasar-dasar setiap disiplin ilmu dalam Islam itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samara. Yang pertama al-haddu, apa definisi ilmu tersebut? Al-hadd, definisi. Yang kedua al-mawdu', apa tema pembahasannya? Apa yang dibahas dalam ilmu itu? Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Apa buahnya, apa manfaat mempelajari ilmu itu di dunia? Apa manfaat mempelajari ilmu itu di dunia? Yang keempat, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi. Yang keempat, apa keutamaan mempelajari ilmu itu di akhirat? Apa pahalanya? Apa yang didapatkan di akhirat? Fadilahnya. Yang kelima, wa nisbatun, nasabnya kemana? Ini ilmu nasabnya kemana? Kalau kayak nahu itu nasabnya ke ulumul arabiyah. Sorof nasabnya kemana? Ilmu arabiyah, bapaknya, mamanya, itu nasab. Wa nisbatun, yang keenam wal wadi, siapa yang meletakkan ilmu fikih pertama kali? Ilmu fikih sudah ada dari zaman Rasul, tapi yang pertama kali meletakkan ilmu fikih dalam sebuah karya tulis siapa? Gitu. 6. Al-ismul wal-ismul istimdadu hukmu syari. Yang ketujuh, apa nama disiplin ilmu itu? Ya. Yang kedelapan al-istimdad, dari mana referensinya? Saya kalau mau belajar ilmu ini, apa yang harus saya persiapkan? Referensi pembahasannya dari mana? Ya. Yang kesembilan hukmu syari, apa hukum mempelajari ilmu itu? Hukmu syari, apa hukum syariat mempelajari ilmu itu? Dan yang ke-10 masailun, apa masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih, dalam ilmu itu? Ya. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama ada yang hanya menyebutkan sebagian, tidak 10-10-nya. Ya, tapi yang paling lengkap 10. Sebagian ulama ada yang hanya menyebutkan misalnya 5, ada yang hanya menyebutkan 7. Itu makna wal ba'du bil ba'di iktafa. Al ba'du yani ba'dul ulama bi ba'dil mabadi iktafa. Sebagian ulama hanya ada yang menyebutkan sebagian saja. Wa man daral jami'a haza syarafa. Dan siapa yang mengetahui 10-10-nya, dia akan memperoleh kemuliaan. Haza syarafa, syaraf. Iya. Maka misalnya saya mau belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu, sebelum belajar ilmu nahwu, pelajari 10 ini dulu. Jelas ya? Apa definisi ilmu nahwu? Kemudian misalnya yang kedua apa temanya? Apa yang kalau saya belajar nahwu, apa yang mau dipelajari di dalamnya? Supaya sebelum belajar suatu ilmu, dia sudah mengetahui gambaran globalnya, apa yang mau dipelajari, dan dia juga mengetahui kondisi dirinya. Saya siap nggak mempelajari ilmu ini? Saya mampu tidak? Kemudian apa manfaatnya saya pelajari nahwu di dunia? Apa gunanya? Kemudian wa fadluhu, apa keutamaannya di akhirat? Apa keutamaannya di akhirat? Kemudian nasabnya ilmu nahwu itu kemana? Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu? Al-wadi. Al-ismu, apa-apa saja namanya ilmu nahwu. Selain ilmu nahwu yang kita tahu, apakah ada nama lainnya? Dikenal di kalangan ulama ada nama lain gitu. Kemudian al-istimdad, referensinya ilmu nahwu dari mana? Misalnya dari Al-Quran, dari hadis, dari bait syair. Ya, karena ini 3 referensi ilmu nahwu. Quran, hadis, sama bait-bait syair orang Arab. Ya. Hukum syari, apa hukum mempelajarinya? Dan apa masalah yang dipelajari dalam ilmu nahwu? Misalnya al-fa'il marfu', maf'ul, al-maf'ul mansub misalnya. Itu masailnya ilmu nahwu. Ya. Al-fi'il yarfa'ul fa'il wa yarfa'u wa yansibu al-maf'ul misalnya. Kana wa akhwatuha, ini itu semua masailnya ilmu nahwu. Ya, ini 10. Demikian pula ilmu fikih. Sebelum seorang itu berkecimpung dalam ilmu fikih lebih jauh atau lebih mendalam,
ketika akan mempelajari ilmu fikih lebih mendalam, maka ada baiknya dan selayaknya dia mengetahui 10 perkara terkait dengan ilmu fikih ini. Taib. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah al-haddu. Ini butuh dihapus. Hapusnya? Ya, tolong dihapus dulu. Nanti disalin sama temannya yang lainnya. Yang penting poin-poinnya, nanti kita bahas dulu satu poin-poin, 10 poin. Bagus kalau ada yang sudah biasa menghafal bait syair enggak? Sudah biasa kan? Iya. Perkara pertama adalah al-haddu. Apa definisinya ilmu fikih? Kalau orang kita ditanya, sudah berapa lama belajar ilmu fikih? Sudah bertahun-tahun. Apa itu ilmu fikih? Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih ya wudu, tohara, bukan itu ilmu fikih. Kan begitu ya? Bukan itu ilmu fikih. Apa definisinya ilmu fikih? Definisi itu menjadi pintu untuk mengenal semuanya. Makanya mengetahui definisi penting. Ya, al-fiqhu otomatis jatuh. Ini. Otomatis dia atau? Sudah. Yes, fine. Taib, fikih, al-fiqhu secara lughatan, secara bahasa bermakna al-faham. Pemahaman. Fikih secara bahasa bermakna pemahaman. Iya. Secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, ini yang penting. Secara syar'an, secara istilah syariat, fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Oke. Ini definisinya fikih. Fikih adalah ma'rifatul ahkam. Pengetahuan terhadap hukum asy-syar'iyyah, hukum syariat. Allati yang tariquha, yang jalan untuk mengetahuinya adalah lewat jalur ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Ini definisi fikih. Jadi al-fiqhu definisinya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Allati tariquha al-ijtihad. Yang mana cara untuk mengetahuinya lewat jalur apa? Lewat jalur ijtihad. Itu definisi fikih. Ada definisi kedua, nanti kita akan terangkan biidznillah di pembahasan dalil-dalilnya. Ya. Jadi fikih adalah ma'rifah, pengetahuan, pengenalan. Pengetahuan ini bisa bersifat keyakinan, bisa bersifat dugaan besar. Misalnya kalau keyakinan kita bilang sholat wajib sehari semalam ada 5. Yakin atau dugaan besar? Yakin. Ya kan? Yakin. Tidak ada muslim ragu-ragu soal ini. Yakin. Kita bilang zakat itu wajib. Yakin? Yakin. Kalau saya bilang tahiyatul masjid itu sunnah, yakin atau dugaan besar? Yakin. Sifatnya dugaan besar. Dugaan besar. Kenapa dugaan besar? Yang namanya keyakinan dalam Islam itu 100%. Paham? Iya. Kita kan mempelajari maratibul idrak dalam Islam, itu konsep ilmu dalam Islam, itu kan ada 5 tingkatan. Yang pertama ilmu, yang kedua dhon, dugaan besar, yang ketiga syak, ragu-ragu, 50-50, di bawahnya waham, kemungkinan kecil, dan yang terakhir jahal, bodoh, tidak tahu. Kan begitu konsepnya kan? Iya. Jadi konsep ilmu dalam Islam kan ada 3 tingkatan. Yang pertama al-ilm. Yang kedua adh-dhon, ada 5 tingkatan. Yang ketiga asyak.
Yang keempat al-waham. Dan yang kelima al-jahal. Ini penting. Ilmu itu kebenarannya 100%. Kalau dibilang mengilmui sesuatu, itu mutlak benar, tidak mungkin salah. Kalau dhon, itu dari 51, kok jadi, tidak apa-apa ya, kita pakai bahasa ini aja lah, biar jelas. Ini 100%. Ini dari 51% sampai 99% kebenarannya. Kalau syak, 50%, menengah. Al-waham, dari 1 sampai 49%. Kalau jahal, 0%. Tidak tahu. Baik. Nah, fikih itu ranahnya ini. Fikih itu cuma di sini. Kalau bukan ilmu, yakin, zon, dugaan besar. Itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Jadi ma'rifah ini kembali kepada dua ini. Ya, mengetahui fikih. Fikih adalah pengetahuan. Pengetahuannya gimana? Imma pengetahuannya bersifat ilmu, yakni yakin 100%, atau dhon, dugaan besar. Makanya saya bilang tadi, tahiyatul masjid sunnah. Itu yakin 100% atau dugaan besar? Salah satu tanda untuk mengetahui sesuatu itu yakin atau dugaan besar adalah ulama berbeda pendapat. Salah satu tanda. Kapan ada perbedaan pendapat, itu tidak mungkin yakin. Karena sesuatu yang meyakinkan tidak menerima apa? Perbedaan pendapat. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Baik. Jadi fikih adalah pengetahuan, di mana pengetahuannya bisa berupa keyakinan, bisa berupa dugaan besar. Kalau kita bilang solat wajib ada 5, ya, kata Abu Syuja rahimahullah, as-salatul mafrudatu khams. Salat 5 waktu itu ada 5. Itu apa? Yakin. Yakin. Sudah ya? Ada juga dhon, dugaan besar. Seperti tadi misalnya kita bilang salatul witri wajibah atau mustahabbah. Salat witir itu sunnah. Itu dugaan besar. Bukan ilmu, bukan yakin. Ilmu itu yakin. Jelas ya? Bukan yakin, tapi dia dugaan besar. Kenapa? Karena ada ulama yang bilang salat witir sunnah, ada yang mengatakan salat witir wajib. Berarti tidak mungkin yakin. Karena yang namanya yakin tidak menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, apa yang kita pelajari dalam fikih? Yang kita pelajari dalam fikih adalah al-ahkamu syariah, hukum syariat. Hukum syariat. Ini mengeluarkan darinya ilmu bahasa. Ilmu bahasa, fa'il itu marfu, maf'ul itu mansub dan seterusnya, itu bukan pembahasan apa? Ilmu fikih. Karena itu ahkamul lugawiyah namanya, hukum bahasa. Fikih itu tidak mempelajari ahkamul akliyah, hukum akal. Misalnya, 1 lebih banyak dari setengah. 1 lebih banyak dari setengah. Itu hukum akal, bukan pembahasannya fikih itu. Al-ahkamul akliyah. Atau misalnya sesuatu itu ada, sesuatu itu tidak mungkin ada, sekaligus tidak ada di satu waktu dan di satu tempat. Itu namanya hukum akal. Hukum akal menetapkan tidak mungkin ada sesuatu yang dia ada sekaligus tidak ada di satu waktu dan di satu tempat. Itu namanya hukum akli. Itu bukan pembahasannya ilmu fikih. Ilmu fikih yang dibahas adalah hukum syariat saja. Hukum syariat. Iya. Ini yang dibahas dalam ilmu fikih. Mati ya? Mati. Gimana? Iya. Cekan. Oh, kepencet. Iya. Jadi yang dibahas dalam ilmu fikih adalah hukum syariat. Hukum syariat ada berapa? Ada banyak sebenarnya kalau dijabarkan, tapi yang paling terkenal 1, al-wajib. Yang kedua, al-mandub atau sunnah. Yang ketiga, al-ibahah atau mubah. Yang keempat, al-karahah atau al-makruh. Yang kelima,
at-tahrim atau haram. Ada lagi misalnya as-sahih, apakah ibadah itu syah atau al-batil, ibadah itu batil. Ada banyak pembahasan terkait dengan hukum syar'i dibahas dalam usul fikih terkait dengan ini. Secara global, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i, yakni apakah itu wajib, apakah sesuatu itu sunnah, sesuatu itu mubah, sesuatu itu makruh, sesuatu itu haram, sesuatu itu sah, sesuatu itu batil. Tidak sah, batil artinya tidak sah. Ini ahkamus syariah. Jadi kalau kita lihat buku-buku fikih, ini saja, itu wajib kah, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau halal masuk di sini ibahah. Ibahah itu halal juga salah satunya. Halal, mubah. Apakah ini ibadahnya orang sah, ini ibadahnya orang tidak sah, ya kan? Itu yang dibahas dalam ilmu fikih. Enggak ada yang lain. Apa hukumnya ini? Wajib atau sunnah? Apa hukumnya ini? Makruh atau haram? Apa hukumnya ini? Mubah. Ini ibadahnya orang kayak gini pelaksananya sah atau tidak? Oh sah. Ini ibadahnya kayak gini cara pelaksananya sah atau tidak sah? Tidak sah. Ini hajinya begini cara pelaksananya sah atau tidak sah? Tidak sah misalnya, dan seterusnya. Jadi yang dibahas dalam ilmu fikih kurang lebih ini. Sebagian besarnya sudah masuk di sini. Ada yang lain tapi ini yang paling utama. Wajib, hukum syariat yang dimaksud mempelajari, mengetahui hukum syariat, yakni mengetahui apakah hukumnya wajib dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan terhadap hukum syariat itu didapatkan melalui jalur ijtihad. Melalui jalur apa? Jalur ijtihad. Iya. Yang ketiga, dari definisi fikih, bahwa pengetahuan terhadap hukum syariat ini didapatkan melalui jalur ijtihad. Jadi ma'rifahnya didapatkan lewat apa? Lewat jalur ijtihad. Bukan lewat jalur wahyu, bukan, tapi lewat jalur ijtihad. Ini definisi ilmu fikih. Dari sini saja, dari definisi ini saja, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya ilmu fikih itu berputar apakah di atas hal yang meyakinkan atau dugaan besar. Apakah hal itu meyakinkan atau apa? Sifatnya dugaan besar. Iya. Taib. Nah, ijtihad ini namanya ijtihad. Ijtihad kan seorang faqih, seorang mujtahid mempelajari atau mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, mengambil pendalilan darinya, kemudian keluar apa? Ijtihad, hukum darinya. Karena itulah fikih yang dipelajari di dalamnya adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i yang didapatkan melalui jalur ijtihad. Nih, ini salah satu kata kunci dalam masalah fikih, yaitu ilmu yang kita dapatkan di dalamnya melalui jalur ijtihad. Bukan lewat jalur apa? Bukan lewat jalur yang pasti 100% benar, lewat jalur wahyu, enggak. Dia lewat jalur ijtihad. Makanya dalam buku-buku fikih itu kebanyakan yang disebut itu masalah-masalah ijtihadiyah. Perkara-perkara ijma di kalangan ulama yang merupakan ijma itu dalam pembahasan fikih jarang disebut. Kadang-kadang saja disebut ijma gitu. Tapi kebanyakannya adalah masalah ijtihadiyah. Ijtihad itu adalah hasil apa? Hasil pendapat dari seorang mujtahid, seorang faqih dalam memahami hukum-hukum syariat. Nah, sifat ijtihad ini kata para ulama, sifatnya ijtihad ini adalah dhon. Ijtihad ini sifatnya apa? Dugaan besar. Sifat ijtihad ini apa? Dugaan besar. Makanya kalau masalah itu dipastikan 100% benarnya, itu bukan perkara ijtihad. Itu bukan perkara ijtihad. Kalau 100%
benarnya. Seperti misalnya masalah-masalah yang ulama ijma. Semua masalah yang para ulama ijma di dalamnya, ijma betul-betul ijma, ijma yang hakiki, ijma yang qat'i, itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau umat Islam, para ulama mujtahid, mereka ijma sepakat menyatakan satu permasalahan hukumnya ini, maka itu pasti benar, tidak mungkin ada salahnya. Nah, masalah ijma seperti itu bukan ranahnya ilmu fikih. Masalah-masalah yang menjadi ijma itu bukan ranahnya ilmu fikih. Jelas ya? Kenapa? Karena masalah ilmu fikih ranahnya adalah masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah yang merupakan hasil ijtihad ulama. Kapan kebetulan ijtihad mereka bersamaan semuanya dan mereka ijma, nah sudah, itu pasti benar, tidak mungkin salah. Dan sesuatu yang pasti benar, tidak mungkin salah, itu bukan pembahasan ilmu fikih. Makanya tidak ada, jarang sekali dalam buku-buku fikih itu disebutkan masalah-masalah ijma. Seperti tadi, solat wajib ada 5. Iya. Jelas sampai sini? Terhitung pakai jari buku fikih yang sebutkan itu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ada 5 ijma. Bukan perkara ijtihadiyah. Bukan perkara apa? Ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah itu persentase kebenarannya ini nih. Cuma 51 sampai 99%. Tidak mungkin ada ijtihad yang 100% itu tidak mungkin. Persentase benarnya paling tinggi 99%. Iya. Udah ya? Nah sekarang, dari mana kita tahu itu masalah ijtihadiyah? Misalnya dalam bab ini misalnya tidak akan mungkin kita dapati dalam buku fikih misalnya riba itu haram. Oh enggak ada. Riba itu haram bukan pembahasannya fikih. Kenapa? Riba haram ijma. Bukan masalah apa? Bukan masalah ijtihadiyah, itu masalah ijma. Sepakat. Dia di masalah ilm. Nah, al-ijma itu dia mana? Di ilm, 100% benarnya. Karena umat tidak akan ijma di atas kesesatan, kesalahan tidak mungkin. Sudah. Jadi fikih adalah mengetahui hukum syariat ini yang 5, ini 5 paling utama, wajib, mandub, ibaha, karohat, tahrim. Ya. Mengetahui hukum syariat, yang mana hukum syariat itu diperoleh dari jalur apa? Ijtihad. Itulah fikih. Karena itulah ketika kita berbicara fikih, kita tidak bisa berbicara bahwa ini pasti benar 100%. Enggak. Itu bukan ranahnya fikih. Bukan ranahnya fikih seorang berbicara mengatakan ini pendapat yang paling benar 100%. Tidak mungkin ada kemungkinan salahnya. Itu bukan pembahasan fikih. Jelas sampai sini? Fikih itu kalau dia benar mentok-mentok 99%. Mentok 99%, tidak sampai 100%. Karena seandainya 100% itu akan jadi ijma. Tidak akan mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Paham sampai sini? Ketika suatu kebenaran mutlak 100%, pasti itu akan menjadi ijma ulama. Pasti itu. Misalnya ada seorang berpendapat hukum masalah ini adalah ini 100% tidak mungkin salah, pasti ini hukumnya, tidak mungkin ada kemungkinan salahnya, maka kita bilang itu berarti ijma. Itu berarti ijma. Karena hanya ijma yang tidak ada kemungkinan salahnya. Selama bukan ijma, dia masuknya di ranah dhon, dugaan besar, ijtihad. Dan bagaimanapun benarnya suatu pendapat, tetap ada kemungkinan salahnya 1%. Tetap ada kemungkinan salahnya 100%. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika apa? Ketika beliau diskusi dengan salah seorang sahabat beliau, ya. Salah seorang berdiskusi ya dengan salah seorang sahabat beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan qauli shawab wa yahtamilul khata wa qauluka khata wa yahtamilus shawab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat saya ini pendapat yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Itu namanya zon. Itu namanya ijtihad. Pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Sementara pendapat kamu, saudaraku, pendapat kamu salah, tapi ada kemungkinan benarnya.
Itu namanya apa? Masalah ijtihad. Ucapan saya benar, makanya saya amalkan, tapi bukan berarti benar 100%, tidak ada kemungkinan salah. Enggak. Masih ada 1% kemungkinan salahnya. Ucapan saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat kamu salah, tapi ada kemungkinan apa? Benar. Ini masalah apa? Masalah ijtihad namanya. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i pernah diskusi dengan Sufyan Ats-Tsauri terkait dengan hukum kulit bangkai. Apakah boleh disamak atau tidak? Apakah boleh disamak atau tidak? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah sebelum berdebat, sebelum diskusi, pendapatnya Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak boleh, tidak sah semua kulit hewan disamak, enggak sah. Itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Semua kulit bangkai tidak menjadi suci ketika disamak. Sementara Imam Ats-Tsauri mengatakan semuanya suci kalau disamak kecuali anjing, kulit anjing dan kulit babi. Kulit bangkai kalau sudah disamak ya maka suci kecuali anjing dan kulit kulit babi. Itu pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Masing-masing meyakini pendapatnya. Setelah terjadi diskusi antara Syafi'i dengan Ats-Tsauri, keduanya apa yang terjadi? Tukaran pendapat. Asy-Syafi'i meninggalkan pendapat lamanya, mengambil pendapatnya Ats-Tsauri. Ats-Tsauri tinggalkan pendapatnya, ambil pendapatnya Syafi'i. Paham ya? Ini imam sekaliber Asy-Syafi'i, sekaliber Ats-Tsauri dalam masalah itu tidak ada keyakinan 100%. Jelas sampai sini? Mana buktinya dia tidak yakin? Mana buktinya bahwa pendapat yang dia pilih sebenarnya bukan kebenaran 100%? Buktinya dia bisa tinggalkan. Buktinya dia tinggalkan. Jelas sampai sini? Taib. Maka ini perkara penting terkait dengan masalah ijtihad. Senggol lagi deh. Ya. Sudah ya? Nah, sekarang dari mana kita tahu, simpelnya saja, dari mana kita tahu itu masalah ijtihadiyah atau bukan? Dari mana kita tahu itu masalah ijtihadiyah atau bukan? Ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sesuatu itu ijtihad atau bukan. Yang pertama, misalnya apa? Al-khilaf. Adanya perbedaan pendapat. Jadi kalau masalah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakin itu masalah ijtihad. Karena seandainya itu bukan masalah ijtihad, pasti ijma 100%. Pasti semua ulama sepakat. Seandainya itu apa? Masalah al-yakin. Kebenarannya mutlak 100%, pasti ulama akan ijma. Tapi ketika mereka khilaf, itu menunjukkan apa? Itu masalah ijtihadiyah. Itu masalah apa? Ijtihadiyah. Jadi kalau mau tahu sesuatu itu masalah ijtihadiyah atau bukan, cari tahu apakah ijma ulama ataukah ada khilaf. Jelas ya? Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, indikator mengetahui sesuatu itu ijtihad adalah ar-ruju'. Ruju' itu artinya dia bisa meninggalkan pendapatnya yang dulu. Kalau pernah dia berpendapat seperti ini, terus belakangan dia rujuk, dia tinggalkan pendapat itu, berarti pendapat yang pertama itu ijtihad. Walaupun dia bilang saya yakin, besok-besok ketemu guru baru berubah pendapatnya, itu ijtihad. Karena bisa kamu tinggalkan keyakinan yang kamu bilang saya yakin ini yang benar, keyakinan semu, enggak teranggap. Karena yang namanya yakin 100%, layak balu at-taghyir, tidak menerima perubahan yang namanya kebenaran itu 100%. Contoh, seorang alim, seorang syekh mengatakan ini hadis sahih. Riwayat Abu Daud, riwayat Abu Daud hadis sahih. Taib, hukum terhadap hadis ini sahih. Apakah masalah yakin atau masalah ijtihad? Ini kita berbicara umum dulu ya, umum. Karena memang ada hadis-hadis nanti yang mutlak 100% benar nanti. Tapi kita berbicara misalnya riwayat Abu Daud. Ketika seorang alim mengatakan rawahu Abu Daud wa huwa sahih, maka ini ijtihad. Kenapa? Betapa banyak ulama itu hari ini dia bilang sahih, besoknya dia bilang dhaif.
atau hari ini dibilang doif kan, besok dibilang apa? Sahih. Itu menunjukkan apa? Ketika terjadi rujuk perubahan pendapat, menunjukkan itu masalah ijtihadiyah. Globalnya umumnya seperti itu. Nanti kita akan rinci lagi lebih lanjut terkait dengan hadis ini. Baik, sudah paham ya? Ini masalah fikih. Nah, dengan inilah kita bisa membedakan ya masalah fikih dengan masalah yang lain. Masalah ijtihadiyah atau bukan? Makanya seperti saya katakan tadi, nama malaikat penjaga surga Ridwan, masalah ijtihad atau bukan? Masalah ijtihad. Iya. Tapi Al-Qadhi Iyad menukil ijma' dalam kitabnya Asy-Syifa, menukil ijma' bahwa nama malaikat penjaga surga adalah Ridwan, ijma' ulama. Dikutip oleh siapa? Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Paham sampai sini? Nah, ini ijma'nya kalau sabit tidak boleh diselisih. Yakin 100%. Karena kadang-kadang kan ulama juga mengutip ijma' tapi ya kurang akurat gitu. Tapi intinya ketika ada ijma' dan ijma'nya jelas, maka itu kebenaran 100%, tidak boleh diselisih. Itu ijma'. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Paham sampai sini? Maka misalnya penamaan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga Ridwan, kalau bukan ijma', pendapat hampir semua ulama. Enggak boleh dilanggar. Jelas sampai sini? Karena ijma'. Sudah. Contoh, menurunkan kain sampai ke lewat mata kaki bagi laki-laki, masalah ijtihad atau masalah yakin? Ijma'. Iya. Indikatornya adalah apa? Membaca, mencari tahu. Itu masalah ijtihadiyah. Jelas sampai sini? Masalah ijtihadiyah. Bahkan mayoritas ulama berpendapat makruh kalau tidak pakai sombong. Kalau sombong haram. Itu pendapat mayoritas ulama. Dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila mengatakan hukumnya apa? Makruh kalau tidak pakai sombong. Kalau sombong haram. Berarti apa? Menjadikan masalah celana di bawah mata kaki itu masalah akidah, masalah yang harus keras-kerasan di situ, ini adalah kesalahan fatal. Karena itu masalah fikih. Jelas sampai sini? Itu masalah fikih, masalah ijtihad. Seandainya itu masalah pokok yang tidak boleh toleran, tidak mungkin ulama berbeda pendapat. Di antara sikap penuntut ilmu yang benar adalah menghargai pendapat-pendapat para ulama. Ketika pendapat itu dari zaman dahulu sudah ada 3 pendapat, biarkan 3 pendapat itu turun sampai zaman sekarang, jangan dipaksakan jadi 1. Tidak boleh hukumnya. Tidak boleh. Kalau dari zaman sahabat sudah 2 pendapat, sampai sekarang juga 2. Jelas ya? Kunut subuh, masalah ijtihad atau bukan? Ijtihad, ma'ruf. Ya. Dari zaman sahabat ini ada sahabat yang kunut subuh, ada yang tidak. Jadi biarkan pendapat itu turun sampai ke bawah. Yang mengatakan bidah ini pendapat yang keliru. Jelas sampai sini? Karena sahabat mengamalkannya. Apa iya sahabat melakukan bid'ah? Ini masalah ijtihad. Artinya apa? Pengingkaran boleh, enggak ada masalah. Artinya tidak sependapat mengatakan saya benar, oh iya. Tapi ingat ini masalah ijtihadiyah, buah pendapat di kalangan ulama. Bukan perkara apa? Bukan perkara ijma'. Jadi semua permasalahan yang ada perselisihan pendapat di dalamnya, dalam tanda kutip khilafnya mu'tabar, yakni tidak sembarangan khilaf. Karena kalau khilafnya itu kita mau cari perbedaan pendapat, ya sampai menyembah Allah juga boleh atau tidak, mungkin ada 2 pendapat. Ya, kalau sekedar kita mau cari perbedaan pendapat ya. Ya, tapi perbedaan pendapat yang dimaksud adalah yang mu'tabar. Ya, yang mu'tabar dari para ulama-ulama mujtahid yang diakui keilmuannya dan ijtihadnya. Mereka lah yang dijadikan apa yang pendapat mereka dijadikan tolak ukur. Jelas sampai sini? Jadi ini masalah fikih. Nah, masalahnya sekarang banyak orang-orang yang menjadikan masalah ijtihad dimasukkan dalam perkara akidah. Masalah fikih tapi dimasukkan dalam perkara apa? Perkara akidah.
Contoh lain, alim A, seorang alim A bilang ini orang fasik, mubtadi. Alim B mengatakan enggak, dia tidak fasik, dia bukan mubtadi. Itu masalah ijtihad atau yakin? Ijtihad. Buktinya apa? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seandainya itu adalah murni kebenaran 100%, pasti mereka ijma. Dan ini sama saja di kasus zaman dahulu, ketika Imam Ahmad mengatakan si fulan rawi yang soduk, yang satunya mengatakan fulan rawi yang sayyul hifzi, dhaif. Itu kan sama saja di zaman sekarang. Ada orang bilang ini keluar dari Ahlus Sunnah, ini mubtadi, ini satunya mengatakan bukan. Ini orang satunya mengatakan dia munharif, satunya mengatakan dia orang yang lurus. Ini semua masalah ijtihadiyah. Artinya apa? Silakan berbeda pendapat, tapi ingat ini ranah ijtihad, tidak boleh kamu paksakan. Yang boleh dipaksakan itu kalau ijma. Yang boleh dipaksakan kalau ijma. Kalau ranahnya perbedaan pendapat, yang ada silakan meyakini pendapat masing-masing, tapi harus menghargai pendapat orang. Itu ijtihad namanya. Ya kan? Kita tahu Imam Ahmad rahimahullahu taala kalau menjadi imam di murid-muridnya Imam Syafi'i, beliau kunut subuh, padahal mazhab beliau tidak. Imam Syafi'i juga sebaliknya, di murid-muridnya Imam Ahmad beliau tidak kunut subuh karena tahu pendapat gurunya tidak, padahal mazhabnya Syafi'i kunut subuh. Itu namanya masalah ijtihadiyah, seorang toleran dalam beramal. Ya. Seorang toleran dalam beramal. Nah, maka mengetahui masalah ini, definisi fikih ini penting. Jadi indikatornya perhatikan dua hal ini. Dan yang bisa menentukan ini ada perbedaan pendapat atau tidak, tentunya orang yang sudah baca banyak buku referensi, sehingga dia bilang tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kadang orang di sebagian orang-orang belakangan ini terkadang baru belajar 1 sama 2 guru, bertahun-tahun belajar 1 sama 2 guru, 3 guru, semua pendapat gurunya sama, terus dia bilang ijma ini. Ya enggak. Ya. Sudah berapa referensi yang kamu sudah baca? Kan begitu. Atau ketika Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh ini sepakat dengan satu pendapat, itu ijma. Belum tentu kan ulama bukan cuma di Saudi. Ulama di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kan begitu. Ya. Lagi pula di Saudi Arabia, mazhab fikihnya negaranya mazhab Hambali. Maka pasti pendapat rata-rata ulama itu sama di sana. Misalnya dalam masalah uang itu, uang nisab zakatnya ikut ke nisab perak atau nisab emas. Ya, kalau kita bilang uang itu nisabnya nisab emas, berarti 85 juta. Kalau kita ikut ke perak, berarti sekitar 7 juta doang. Orang keluar 7 juta sudah punya 7 juta tabungan setahun, sudah wajib keluar zakat. Kan begitu ya? Kalau kita baca pendapat-pendapat para ulama di Saudi Arabia secara umum, fatwa mereka adalah mengarahkan ke perak. Mengarahkan ke mana? Ke perak. Wajar karena itu mazhabnya Imam Ahmad, mazhab negara yang mereka dari belajar sejak SD begitu. Jelas sampai sini? Sementara jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan ikut ke emas. Ya, maka di negara-negara lain pasti beda fatwa ulamanya. Jelas sampai sini? Ini masalah ijtihadiyah. Nah, maka tidak boleh seorang itu gampang untuk menggolongkan suatu perkara bahwa ini tidak boleh berbeda pendapat. Kita harus satu di sini. Kita harus menyatukan pendapat. Bahkan walaupun dia mengatakan, orang mengatakan begini, memang sih di sini ada beberapa pendapat dalam masalah ini, memang ada 2-3 pendapat, tapi bagusnya kalau kita satu suara semua supaya lebih menyatu. Ini persatuan yang tidak dianjurkan. Jelas sampai sini? Kenapa? Mungkin secara teoritis memungkinkan, tapi praktek di lapangan itu hal yang sulit karena orang punya pendapat dan pikiran masing-masing. Dia bebas untuk mengikuti alim ulama mana saja. Mungkin sebagai sebuah teori adalah hal yang baik kalau bisa menyatukan, kalau bisa. Tapi pada kenyataannya hal yang sangat sulit. Kalau tidak diiringi dengan tindakan menzolimi yang lain. Wah, ini memang sih masalah pendapat, berbeda pendapat, tapi kenapa tidak mau sama dengan kita? Gitu ya. Kenapa tidak mau seragam saya sama kita? Kita kan satu yayasan. Kita kan satu organisasi, kita kan satu di bawah sama-sama muridnya si fulan. Mending kita satu suara saja. Yang lain tidak usah. Ini sudah membatasi apa? Membatasi pikiran seseorang. Dan itu terjatuh dalam kezaliman. Ya. Ketika ada yang tidak sependapat, disikapi, dituduh, di ini, di itu. Padahal ini masalah apa? Masalah ijtihadiyah.
Jelas sampai sini, dan ini banyak sekali. Ya. Ini saya bukan bermaksud untuk apa-apa ya. Cuman maksudnya kita harus melihat betul. Ketika satu masalah kita harus membaca referensi yang banyak. Di zaman dahulu, kalau ada hadis cuma datang satu atau dua jalan ditolak. Ya, al ilmu mayatika min hahuna wa hahuna, kata para ulama. Nanti dibilang ilmu kalau datang dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari banyak jalan. Makanya salah satu sebab seorang dilemahkan hadisnya di zaman dahulu adalah qillatur riwayah, sedikit gurunya. Sedikit apa? Gurunya. Kalau ada orang gurunya sedikit di zaman dahulu, ya, riwayatnya sedikit, gara-gara gurunya sedikit, itu ditolak riwayatnya. Nah, maka penting bagi seorang itu untuk memiliki banyak guru, agar jangan sampai kemudian dia mengatakan bahwa oh ini yang saya dengar bertahun-tahun dari guru saya, pasti itulah yang benar, tidak mungkin salah. Ya. Karena dia tidak pernah mendengar apa? Pendapat yang lain. Nah, karena ketika seorang duduk kepada guru yang lain, dia akan mengetahui bahwa oh ternyata guru saya yang di sana begini pendapatnya. Oh guru yang ini pendapat guru saya begini. Sudah. Ya. Jelas ya? Akan mengurangi bentuk fanatisme yang tercela kepada seorang individu. Ya. Makanya kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, la ta'rifu khata'a syaikhik hatta tujalisa ghairah. Kamu tidak akan mengetahui kekeliruan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lain. Bukan maksudnya kita mau cari-cari tahu kesalahan guru ya. Cuman maksudnya gurumu itu manusia biasa loh. Iya. Bukan orang yang maksum 100% tidak mungkin ada salahnya. Kalau kamu mau tahu sisi salahnya, coba belajar sama guru lain. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Jelas ya? Taib. Ini selesai. Yang pertama adalah definisi ilmu fikih, yaitu ma'rifatul ahkamus syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana pengetahuan terhadap hukum syar'i didapatkan melalui jalur ijtihad, bukan lewat jalur apa wahyu, tapi lewat jalur ijtihad. Jadi dia produk akal manusia, produk akal para ulama yang diperoleh dari memahami Quran dan hadis. Tentu saja produk akalnya bukan akal semata-mata, akal mereka juga dibimbing oleh apa? Al-Quran dan hadis untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, tapi bagaimanapun juga itu pendapat seorang manusia yang bisa benar dan bisa salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya, kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa yang kedua? Iya, tema pembahasan al-maudhu. Apa yang kita pelajari dalam fikih? Apa yang kamu pelajari dalam fikih? Maudhu, tema pembahasan fikih itu cuma satu. Af'alul mukallaf, perbuatannya mukallaf, itu saja. Sudah ya? Iya. Maudhu fikih, al-maudhu temanya adalah af'al al-mukallaf atau al-mukallafin. Sama kalau kedokteran, ilmu tib, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran apa tema, apa maudhu'nya, pembahasannya? Tubuh manusia, itu maudhu' namanya. Ilmu kedokteran maudhu'nya adalah apa? Ilmu tib maudhu'nya adalah tubuh manusia. Nah, kalau ilmu fikih yang dibahas adalah perbuatannya mukallaf. Perbuatan, bukan benda-benda mati. Apa hukumnya HP? Enggak dibahas dalam fikih apa hukumnya HP. Yang dibahas itu apa hukumnya HP saya pakai main judi, apa hukumnya HP saya pakai nonton ini nonton itu, gitu ya. Itu yang dibahas, perbuatan mukallaf. HP-nya enggak dibahas dalam fikih karena benda mati. Iya. Sama kemarin yang ribut, apa hukumnya alat musik? Ya alat musik enggak ada hukumnya. Itu bukan pembahasan fikih alat musik. Tapi kalau kamu main alat musik, nah itu baru hukumnya dibahas dalam fikih. Apa hukumnya bermain alat musik? Karena bermain itu perbuatan mukallaf. Kalau alat musiknya nggak ada dihukumi dalam fikih, dia benda, nggak ada hukumnya, nggak dibicarakan dalam fikih. Apa hukumnya rokok? Nggak dipelajari dalam fikih. Fikih tidak membahas hukum rokok. Yang dibahas apa hukum merokok, perbuatan. Ya. Rokok saja kalau simpan begini, tidak ada hukumnya. Kalau dibakar, baru kena hukum karena sudah perbuatan mukallaf.
Paham ya? Jadi yang dibahas dalam fikih itu semua perbuatan mukallaf, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, semua perbuatan kita dibahas dalam ilmu fikih. Jelas? Mukallaf. Siapa itu mukallaf? Siapa itu mukallaf? Apa syaratnya mukallaf? Ada dua. Satu, akil, balik. Dah. Kamu berakal, kamu balik, perbuatanmu dibahas dalam fikih. Apakah cuma orang Islam yang dibahas? Enggak, amalan orang kafir juga dibahas dalam fikih. Ada pembahasan seputar fikih. Misalnya sah wakaf dari orang kafir, boleh? Jelas ya? Wakaf dari orang kafir sah. Kenapa enggak dibutuhkan niat? Tidak dibutuhkan niat. Jadi selama kamu berakal, kamu balik, perbuatanmu dibahas dalam fikih. Perbuatanmu. Maka perbuatan orang gila, orang pingsan, orang mabuk, orang tidur, ya, ini semua nggak dibahas dalam fikih. Ada satu dua, tapi itu nyambungnya juga ke situ sebenarnya. Tapi pada dasarnya perbuatan orang yang tidak berakal nggak dibahas dalam fikih. Apa hukumnya saya tidur, ya, terus tidak sholat? Nggak dibahas dalam fikih. Orang kamu tidur, yang dibahas dalam fikih itu setelah kamu bangun, kan begitu? Kamu bangun, apa kewajiban kamu? Tidak sholat tadi gara-gara tidur, kan begitu? Itu dibahas. Saya ada seorang koma 1 bulan, tidak sholat, apa hukumnya? Nggak dibahas. Tapi setelah sadar dari koma, dibahas. Dia sudah mukallaf. Ketika dia koma, dia bukan mukallaf, nggak sholat, nggak apa, ya sudah. Tapi setelah sadar dari komanya, apa hukum yang mengenai kamu setelah sadar? Ada orang teler tidak pergi sholat Jumat, ya, mabuk dia, tidak pergi sholat Jumat. Ya sudah, ketika telernya dia bukan mukallaf. Tapi setelah sadar dari mabuknya, dia mukallaf. Apa konsekuensinya? Paham ya? Dia kodok sholat Jumat atau tidak? Maksud kodok sholat Jumat, kodok sholat zuhur, karena tidak mungkin sholat Jumat sendirian. Ya, mengkodok sholat Jumat maksudnya dikodok menjadi sholat zuhur. Nah, balik. Anak kecil yang belum balik nggak dibahas amalannya dalam fikih, nggak dibahas. Kecuali sebagai tabak, pengikut saja, tapi pada dasarnya bukan. Contoh misalnya anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya, nggak ada hukumnya dia, nggak dibahas. Tapi kata para ulama, orang tuanya wajib menyuruh mereka untuk sholat dan puasa ketika berumur 7 tahun dan mumayyiz, dan memukul ketika berumur 10 tahun kalau tidak mau kerjakan. Jadi hukum taklifnya dikenakan kepada orang tua atau wali, bukan si anak. Karena anak belum balik, dia belum mukallaf, belum dibahas perbuatannya dalam ilmu fikih. Belum dibahas. Jadi maudhu ilmu fikih af'alul mukallaf. Perbuatannya mukallaf. Ya. Perbuatannya mukallaf dari sudut pandang tadi nih. Ini perbuatannya wajibkah? Hukumnya wajib bagi dia melakukan, atau sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram? Apakah perbuatannya mukallaf sah atau tidak? Ya, dan seterusnya. Ya, saya penjual HP. Saya penjual HP. Ada orang mau beli sama saya, stok HP saya kosong. Tapi teman saya di samping ada HP-nya, dia jual toko di samping saya. Saya tahu harganya, saya beritahu sekian harganya, mau atau tidak? Mau. Oke, kita buat ini, bayar, baru dia pergi ambil HP-nya di sebelah. Apa hukumnya perbuatan dia? Ini dibahas dalam fikih karena dia ini perbuatan apa? Mukallaf dan berakibat pada sihah atau fasad, batil. Sah atau tidak sahnya ini transaksi jual beli. Itu pembahasan apa? Pembahasan fikih. Maudhu'nya ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf ketika dia sudah akil dan balik. Apa tanda balik? Ada berapa tanda balik? Tanda balik ada berapa? Tanda balik ada banyak.
Tanda balik ada 3. Tanda balik ada 3. 2 terjadi pada laki-laki dan perempuan, 1 pada perempuan saja. Ya, yang pertama al-mani, keluar mani. Pada umur 9 tahun, paling cepat 9 tahun kurang 15 hari, paling cepat. Jadi kalau ada anak kecil keluar mani umur 8 tahun belum balik. Paling cepat keluar mani itu dihukumi balik kalau maninya keluar 9 tahun kurang 15 hari, paling cepat. Ditolerir 15 hari sebelum 9 tahun. Jelas ya? Ini tanda yang pertama. Terserah mau bagaimana caranya keluar maninya, yang jelas kalau belum 9 tahun kurang 15 hari tidak balik dia. Tidak balik. Yang kedua adalah al-haid. Keluar darah haid, ini khusus perempuan. Di mana keluar darah haid paling cepat 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 15 hari, paling cepat itu. Kalau ada anak perempuan keluar darah umur 8 tahun, itu bukan darah haid, darah istihadhah. Itu bukan darah haid. Belum balik dia. Ada anak perempuan keluar darah umur 9 tahun kurang 1 bulan. Itu bukan darah haid. Itu darah istihadhah. Darah haid itu paling cepat keluar dari anak perempuan 9 tahun kurang 15 hari. Kalimat tahun di sini adalah kalender hijriyah, bukan kalender qamariyah. Karena bisa beda bulan. Paham sampai sini? Makanya di akte kelahirannya itu bagus ditandain. Ya, bagus ditandain. Lahirnya berapa, di tanggal berapa, kalender hijriahnya berapa. Karena perhitungan umur dalam Islam itu pakai kalender hijriah, bukan kalender Masehi, dan itu bisa selisih mungkin berapa bulan kan begitu, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Yang terakhir, yang ketiga adalah 15 tahun sampai genap berumur 15 tahun. Kalau tidak keluar mani, tidak keluar darah haid sampai 15 tahun, qamariyah tahdidiyah 15 tahun genap, bukan jalan 15 tahun, 15 tahun genap, maka dia otomatis balik, walaupun tidak ada mani, tidak ada haid sebelumnya. Si Ahmad, mana namanya Ahmad? Ada? Oh, ada Ahmad. Ahmad. Baik. Ahmad misalnya lahir, perhatikan, Ahmad lahir jam 12 siang, 1 Ramadan 1440 Hijriah. Jam 12 siang 1 Ramadan 1440 Hijriah. Paham? Maka dia selama tidak keluar mani, maka dia otomatis balik pada jam yang sama, jam 12 1 Ramadan 1455 Hijriah, 15 tahun ke depan. Yes, ya? Jadi 15 tahun tahdidiyah itu sampai ke jamnya. Jadi kalau dia tahu jamnya. Jadi kalau baru jam 11 belum balik ini anak, belum balik. Nanti jam 12 baru balik. Karena para ulama mengatakan 15 tahun qamariyah tahdidiyah, pas 15 tahun. Termasuk sampai jam-jamnya kalau diketahui jamnya. Sekarang kan juga di keterangan bidan itu kan biasanya disebutkan jam berapa. Itu bisa diketahui 15 tahun genapnya. Tapi harus pakai qamariyah tentu saja. Bukan 15 tahun Masehi. Sudah. Ini 3 tanda balik. Akil jelas. Apa tanda berakal? Iya, enggak usah tahu tandanya, orang berakal jelas lah. Udah. Ini apa? Maudhu'nya ilmu fikih yaitu apa? Akil dan balik. Baik. Yang ketiga. Dan lengket lagi. Apa yang ketiga? Al-haddu wal maudhu'u summa samarah. Samarah itu apa? Manfaat mempelajari ilmu fikih di dunia. Jelas. 1, bisa menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang benar. Ya, bisa menyembah Allah dengan cara yang benar. Ini manfaat terpenting, samarah, buah terpenting dari ilmu fikih adalah bisa menyembah Allah dengan benar. Jelas ya?
Karena itulah ini menjadi ilmu maqsid, ilmu maqasid, ilmu inti dalam Islam. Yaitu apa? Tauhid. Kan ada dua tadi ilmu maqsid kan? Ilmu maqasid, tauhid sama fikih. Tauhid mempelajari, memperbaiki dalaman kita, memperbaiki hati kita, iman kita. Fikih memperbaiki apa? Amalan zahir kita. Amalan zahir kita. Taib. Jadi buah mempelajari ilmu fikih di dunia adalah apa? Bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan cara yang benar. Ini apa? Buah yang terbesar dari mempelajari ilmu fikih. Yang keempat, cepat aja nih. Ini yang kedua tadi ya, maudhu. Yang ketiga tadi apa? As-samarah. Buah di dunia, manfaat belajar ilmu fikih di dunia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Yang keempat, fadilah. Apa keutamaannya mempelajari ilmu fikih di akhirat? Jelas, pahala, mendekatkan diri kepada Allah, mendapat surga dan seterusnya dari pahala-pahala yang sangat banyak. Tentang keutamaan menuntut ilmu. Semua keutamaan menuntut ilmu adalah dalil tentang keutamaan mempelajari fikih. Semuanya. Semua hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, maka itu juga adalah fadilah, keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu fikih. Yang kelima, nisbah, nasab. Nasab ilmu fikih, dia termasuk dalam kategori ulumus syariah. Nasabnya ilmu fikih ya masuk dalam kategori ulum asy-syariah, ilmu-ilmu syariat. Jadi nasabnya ilmu fikih, induknya, ibunya adalah ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat. Lebih tepat lagi atau lebih jelas lagi kalau dikatakan merupakan salah satu dari dua ilmu apa? Maqasid, dua ilmu inti dalam Islam. Bersama dengan tauhid. Bersama dengan tauhid. Tauhid, fikih, ini ilmu inti dalam Islam, ilmu maqasid. Sebagian menambahkan ilmu tafsir. Sudah. Yang kelima. Yang keenam. Al-wadhi. Al-wadhi, siapa yang meletakkan ilmu fikih pertama kali? Yang dimaksud peletak ilmu fikih, siapa yang pertama kali menulis dalam disiplin ilmu fikih, menjadikan ilmu fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ya, karena semua ilmu kan sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Ilmu nahwu kan sudah ada, ilmu sharaf jelas sudah ada. Cuman siapa yang pertama kali membukukan, menuliskan dan membuat ilmu fikih, ilmu nahwu sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri? Ya, misalnya mereka mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, yang pertama kali meletakkan ilmu fikih, ilmu nahwu, afwan. Nah, sekarang siapa yang pertama kali meletakkan ilmu fikih? Kata para ulama, al-wadhi dari ilmu fikih adalah al-a'immah al-mujtahidun. Para ulama mujtahid. Para ulama apa? Mujtahid. Mereka lah yang pertama kali meletakkan ilmu fikih. Kalau kita berbicara mengenai mujtahid, mujtahid itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat yang paling benar di kalangan usuliyin terkait dengan apakah Nabi Muhammad SAW berijtihad atau tidak, yang menjadi pendapat jumhur adalah bahwa Nabi SAW berijtihad. Nabi SAW apa? Berijtihad pada beberapa tempat, beberapa kejadian Nabi SAW apa? Berijtihad. Dan salah satu hikmah Nabi SAW berijtihad adalah untuk memberikan contoh kepada para sahabat agar mereka apa? Berijtihad. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW masih hidup, sudah ada sahabat yang berijtihad. Terlepas dari ijtihadnya benar atau keliru, tapi sudah ada. Artinya Nabi SAW membolehkan bagi yang mapan.
Seperti misalnya sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Kisahnya masyhur. Ketika mau dikirim ke Yaman ya, Nabi SAW bertanya, kalau kamu ada masalah, kamu dapati, kamu carinya di mana? Di Alkitab, Al-Quran. Kalau tidak ada, dari hadis. Jelas ya? Kalau tidak ada, kata beliau apa? Ajtahidu fihi bira'yi. Aku akan berijtihad. Ditolerir jawabannya oleh Nabi SAW. Jelas ya? Ya, ditolerir, diterima jawabannya oleh Rasulullah SAW. Ya, terlepas ini kisah ada yang melemahkan dari sisi sanad maupun dari sisi kandungan, tapi dari sisi sanad tidak bermasalah. Ini kisah terlalu masyhur untuk dikritik sanadnya. Sudah mustafid di kalangan ulama. Ya, kisah ini. Adapun dari sisi maknanya ya bisa ditauji kepada makna yang benar. Taib. Ala kulli hal ini terkait dengan mujtahid. Jadi mujtahid orang yang paling baik, orang yang paling baik ijtihadnya adalah Nabi SAW. Beliau adalah khairul mujtahidin. Beliau adalah orang mujtahid yang terbaik, diikuti oleh para sahabat. Tapi ilmu fikih belum ada di tengah-tengah mereka, dalam artian suatu disiplin ilmu terbukukan, tertuliskan, enggak. Ilmu fikih masih ada di lisan-lisan mereka, di lisannya Nabi SAW, di lisannya para sahabat, ya. Kemudian ilmu fikih ini diwariskan turun kepada tabi'in. Lewat apa? Lewat mulut juga. Di zaman tabi'in. Dari mulut ke mulut. Ilmu-ilmu Islam semuanya, perhatikan, semua ilmu Islam di zaman sahabat dan tabi'in itu rata-rata di mulut, yakni di hati. Belum tertuang dalam bentuk tulisan, belum. Kenapa? Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, ilmu ini itu jadi malakahnya mereka, jadi jadi wataknya mereka, kepribadian mereka. Jadi mereka tidak perlu belajar karena itu sudah mendarah daging. Ya, sudah mendarah daging, tidak terlepas dari mereka. Nah, ketika sudah mulai muncul adanya orang-orang yang mulai bermasalah, orang-orang yang mulai salah, mulailah para ulama membuat kaidah. Membuat apa? Membuat kaidah. Kapan ilmu nahwu itu pertama kali ditulis oleh Abu Laswat Ad-Duali? Ketika banyak orang-orang yang sudah salah bicara dalam bercakap, putrinya, si ini, si itu, si ini, sudah banyak kejadian orang salah bicara, salah ngomong dalam nahwu. Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib menyuruh siapa? Abu Laswat Ad-Duali untuk menyusun buku. Jadi ilmu itu di zaman dahulu ada di dada-dada para ulama, di dada para sahabat, dada para tabi'in. Tidak ada kepentingan untuk membukukan. Oh gitu. Oh ya, siap. Ya. Jadi tidak ada kepentingan untuk membukukan kaidah-kaidah itu karena itu kaidah ada dalam hati mereka. Paham ya? Nah, kapan mereka butuh untuk menuangkan isi hati mereka ke dalam tulisan? Ketika mulai muncul banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, kayak yang kita harus buat buku aturan ini. Karena kalau kita kan kita tahu semua, maksudnya begitu. Kita tahu semua. Nah, ketika sudah mulai banyak muncul kesalahan-kesalahan, barulah mereka kemudian menuangkan dalam karya tulis. Kaidah-kaidah dalam hati mereka tuangkan ke dalam karya tulis. Karena itulah perhatikan, ini perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Buku-buku kawaid, nahwu, sharaf, mustalah hadis, fikih, kawaid fikih, usul fikih, itu buku-buku kaidah, itu pengantar sarana untuk membentuk kita, membentuk orang yang mempelajarinya agar kaidah-kaidah itu bersemayam dalam hatinya, sama seperti di zaman tabi'in dan zaman sahabat. Nah, mereka yang mampu melakukan itu, mereka yang dikenal dengan istilah mujtahid. Para mujtahid ini melampaui kawaid-kawaid yang ada. Justru mereka yang meletakkan kawaid, para ulama mujtahid ini. Mereka yang meletakkan kawaid yang diikuti oleh para ulama yang datang, orang-orang yang datang setelahnya. Taib. Ulama mujtahid di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, di zaman atba'ut tabi'in itu ada banyak, sekitar 12 orang. Di zaman dahulu banyak itu ulama mujtahid. Mereka lah peletak pertama ilmu nahwu. Peletak pertama ilmu fikih. Yang kita kenalkan ada berapa mazhab? Ada 4. Yang pertama mazhab Hanafiyah, Imam
Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Itu kan kunyah. Abu Hanifah. Sama kalau bilang Abu Muhammad. Ya. Nama beliau An-Nu'man ibnu Sabit. Nu'man ibnu Sabit. Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian yang kedua Imam Malik ibnu Anas. Abu Abdullah. Malik ibnu Anas. Yang ketiga siapa? Imam Asy-Syafi'i. Namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang terakhir mazhab Hambali. Siapa imamnya? Imam Ahmad. Siapa namanya Imam Ahmad? Ya Ahmad, ya. Namanya Ahmad. Nama bapaknya? Hambal. Hambal nama kakeknya. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tapi beliau dinisbatkan ke kakeknya Ahmad bin Hambal. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Taib. Sudah ya? Ini 4. Tapi ada mujtahid lain di zaman dahulu. Ada misalnya mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Ada. Ats-Tsauri punya mazhab sendiri. Mazhabnya Al-Lais Ibnu Sa'ad di Mesir. Beliau punya mazhab sendiri. Mereka ini ulama-ulama mujtahid. Ada Abdurrahman Al-Auza'i di Syam, Suriah sekarang. Ini ulama mujtahid. Ada siapa namanya? Masalah Daud Al-Zahiri. Kemudian Abu Thawr, di mana Daud Az-Zahiri dan Abu Thawr itu dulunya ulama Syafi'iyah, belajar kepada kepada Imam Syafi'i. Ya, Abu Thawr adalah murid-murid pertama Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau sampai dalam jenjang ijtihad dan punya pendapat-pendapat sendiri, kaidah-kaidah sendiri dan menjadi seorang mujtahid. Iya. Nah, ini sekian ya, ada 12 mazhab di zaman dahulu. Kemudian semua mazhab ini kemudian punah. Punah. Yang masyhur sekarang ada 6, tinggal ada 6 yang kita tahu. 4 mazhab yang jelas yang kita sebutkan tadi, kemudian ada mazhab Zahiriyah dan yang keenam ada mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah. 6. Ini kalau kita berbicara masalah fikih, ada 6 mazhab yang masyhur. Tapi ya, kemudian sebagian ulama mengatakan yang sah, gitu ya. Ya. Yang semua ulama yang datang setelahnya hampir tidak keluar darinya adalah keempat mazhab yang ada. Keempat mazhab yang ada. Yang bahkan sebagian ada yang berlebihan mengatakan tidak ada kebenaran di luar keempat mazhab. Kebenaran itu tidak keluar dari 4 ini saja. Yang lain kayak mazhabnya Ishaq ibn Rahway itu diwakili sama mazhabnya Ahmad. Mazhabnya Ats-Tsauri, mazhabnya Abu Thawr terwakili dengan mazhabnya Asy-Syafi'i Al-Qadim dan seterusnya. Jadi semua walaupun mujtahid dulu banyak kemudian punah, bukan berarti ada kebenaran yang hilang. Semua terwakilkan di dalam ini. Kata sebagian masyayikh, ini mirip seperti qiraah Al-Qur'an. Dulu qiraah Al-Qur'an di zaman Nabi kan banyak ya. Banyak cara membaca Al-Quran. Kemudian sekarang meruncing jadi berapa? Disatukan jadi 10 saja. Jadi 10 saja. Yang lainnya masih ada tapi nggak dipakai lagi. Jelas ya? Dulu juga di mushaf di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, mushaf banyak. Sampai kemudian dijadikan apa? 1. Apa gunanya? Menyatukan pendapat kaum muslimin. Bisa dibayangkan kalau 12 mazhab masih ada sekarang. Ya, maka termasuk rahmat Allah Ta'ala punahnya sebagian besar mazhab. Punah. Tidak ada yang mewarisinya sampai ke zaman sekarang. Tinggal 4 mazhab yang memiliki pengaruh yang paling besar. Bisa dibayangkan kalau 12 mazhab masih ada sekarang. Ini 4 mazhab aja ributnya kayak apa? Ya kan? Berantem, tahdzir apa, padahal masalah fikih. Bayangkan kalau sampai 12 mazhab, bisa seramai apa sosial media. Jelas sampai sini? Maka ini rahmat Allah Ta'ala, dihilangkannya, dipunahkannya beberapa mazahib tersebut. Bukan karena kurang ikhlas, bukan karena apa, ini murni sunnatullah ya, dengan hikmah Allah Ta'ala. Salah satunya adalah mengumpulkan kaum muslimin, lebih menyatukan mereka. Taib. Nah, ini peletak dasar ilmu fikih adalah mereka-mereka ini. Sekarang kita mau bahas 4 mazhab yang masyhur saja. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pencet terus dia. Merah baterainya nih, enggak apa-apa. Iya. Ini merah baterainya bukan mau habis, enggak.
Tes tes. Ini nyala tapi. Tes. Baterainya kayaknya. Hah? Ya, tes tes. Sudah, ya. Ini tangan pencet terus. Iya. Sekarang dari mana asalnya keempat mazhab di kalangan ulama? Karena ada yang mengatakan begini, ini mazhab ini apa namanya datang belakangan, tidak ada di zamannya Nabi SAW, tidak ada di zamannya sahabat. Iya. Nggak ada zamannya sahabat. Ini mazhab ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka yang meletakkan, mereka membuat kaidah, tapi ya pendapat mereka ya pendapat mereka, mazhab mereka. Yang kita ikuti Quran, hadis, ijma. Yang kita ikuti Nabi, bukan mazhab. Ya. Jelas ya? Yang kita ikuti kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Jelas sampai sini? Bagaimana caranya kembali kepada Quran dan hadis? Bahasa Arab nggak bisa. Jangankan kita mau pahami Quran, kita bukakan buku Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Coba jelaskan. Ya kan? Itu ucapan manusia oleh ini. Imam Nawawi buku tulis, punya buku. Disuruh jelaskan. Orang kelimpungan. Syarahnya Minhajut Thalibin itu banyak sekali dan belum belum tercover. Saling melengkapi satu sama lain. Ini ada kurangnya, ini lebihi, ini ada kurangnya lebihi. Ini baru ucapan manusia. Bagaimana lagi ucapannya Allah? Ada seorang manusia yang tidak tahu apa-apa, kemudian langsung kembali kepada Quran dan hadis. Tidak punya bekal bahasa Arab yang mumpuni, tidak punya bahasa modal usul fikih, mustalah hadis, ilmu tafsir, langsung disuruh kembali kepada Quran dan hadis. Ini bunuh diri namanya. Ya. Ibarat anak kecil suruh makan nasi, bayi baru lahir 5 hari, makan nasi. Jelas ya? Belum saatnya mereka itu. Nah, dari mana kita tahu tata cara sholat kalau bukan dari para ulama, dari para sahabat Nabi SAW? Dari mana kita mengetahui ilmu fikih ini? Dari Al-Quran, dari hadis, kalau bukan dari para sahabat Nabi SAW. Yang mereka dari sahabat siapa? Para tabi'in. Yang mereka dari tabi'in siapa? Para imam mujtahidun ini. Ya. Karena itulah guru Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Ali ibn al-Madini. Tadi. Ali ibn al-Madini rahimahullah, beliau menyatakan bahwa mazhab fikih ini sudah ada dari zaman sahabat. Ya. Sudah ada di zaman sahabat. Sebelum kita masuk ke ucapannya Ali ibn al-Madini, saya membawakan satu kisah yang masyhur. Setelah perang Ahzab itu perang sekutu ya, ketika Madinah dikepung oleh sekutu antara Quraisy, Yahudi, musyrikin kumpul semua mengepung Madinah selama sebulan penuh. Tidak berhasil ditembus. Nah, salah satu kabilah Yahudi yang ikut menyerang Madinah ketika itu ada namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebelumnya sudah ada perjanjian damai dengan Madinah, tidak boleh saling menyerang. Tapi karena dibujuk-bujuk sama orang musyrikin, ayo kita kepung Madinah, pasti menang ini. Dah, akhirnya Bani Quraidah terbujuk ikut mengepung Madinah. Setelah Allah Ta'ala menghancurkan mereka, yakni mengirimkan angin yang sangat dingin, menusuk, ya, membuat mereka kedinginan, tidak bisa bertahan, kocar-kacir pulang. Para sahabat meletakkan pedang mereka. Sudah aman, Madinah sudah tidak terkepung. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kenapa kalian meletakkan pedang-pedang mereka? Kami malaikat belum selesai ini. Di sana tadi ada yang mengepung kalian, ada Bani Quraidah, sudah mengikat perjanjian damai, mereka berkhianat. Maka datangi perangi mereka karena berkhianat. Untuk menampakkan bahwa kita tidak lemah hanya gara-gara dikepung, ya terus kekuatan kita lemah, enggak. Serangan balik di waktu yang sangat cepat. Maka apa kata Nabi SAW? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lihat sabdanya Nabi SAW. Tidak ada yang boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sahabat bersegera pergi menuju Bani Quraidah, mengambil perlengkapan perang mereka. Di tengah jalan sebelum masuk Bani Quraidah, waktu asar sudah masuk. Waktu asar sudah masuk. Para sahabat berselisih, kita sholat asar di jalan atau nanti di sana. Sebagian mengatakan enggak, kita sholat asar sekarang. Iya. Kenapa? Sebagian mengatakan nanti kita sholat asar di Bani Quraidah, nanti di sana. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak boleh sholat asar kecuali di sana. Sudah sampai di kampungnya sana baru sholat asar di sana. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada seorang pun yang boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah.
Maka kita ikuti sabdanya Nabi. Nabi bilang tidak boleh sholat asar di Bani Quraidah, ya kecuali di sana. Nanti kita di sana. Sampai di sana kita perangi dulu mereka, kita kalahkan. Maka walaupun sudah masuk maghrib, baru kita asar di sana. Walaupun maghrib. Kenapa? Nabi bilang tidak boleh sholat asar kecuali di sana. Kita ikuti sabda beliau. Maka biar nanti sampai di sana maghrib, baru sholat asar. Tidak boleh sholat asar di jalan. Sementara sebagian sahabat mengatakan enggak, kita sholat asar di sini. Nabi memang bilang begitu. Tapi kan beliau sudah ajari kita juga bahwa waktu sholat ada waktu-waktunya. Asar juga sudah jelas waktunya. Beliau sudah ajarkan kita sebelumnya. Jibril sudah turun mengajarkan waktu-waktu sholat ketika di Mekah. Waktu sholat sudah lama dari fase Mekah. Ya kan? Kita sudah tahu asar waktunya sampai dari sini sampai sini. Nah, kalau sudah masuk waktu, kita wajib sholat di waktunya. Adapun maksudnya Nabi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya kamu bersegera di sana, buru-buru, terus kalahkan mereka supaya sempat sholat asar di sana. Maksudnya apa? Perintah untuk segera menangkan, segera menang agar apa? Masih sempat sholat asar di sana. Tapi kalau nggak keburu, ya kita sholat di mana? Sholat di tengah jalan karena dalilnya jelas. Dua perbedaan pendapat. Di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akhirnya ada yang sholat di situ, ada yang sholat nanti di sana. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan dua-duanya. Tidak menyalahkan apa? Dua-duanya. Pertanyaannya, yang benar dua-duanya atau cuma salah satunya? Dua-duanya benar. Jadi boleh sholat asar kapan nih? Yang benar dua-duanya atau cuma salah satunya? Kembali ke masalah ijtihad, yang benar cuma satu. Jadi walaupun ijtihad itu kita toleran dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita percayanya kebenaran cuma satu. Mana yang benar? Pendapat saya yang benar. Tapi memang ada kemungkinan salah sih. Tapi pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Begitu ijtihad. Bukan berarti tidak boleh kita meyakini kebenaran pendapat kita, enggak. Bukan berarti kita tidak boleh mengatakan tidak boleh apa istilahnya mengklaim kebenaran pada pendapat kita. Boleh saja kita mengklaim pendapat kita benar, boleh. Tapi kemudian memastikan 100% itu yang bermasalah. Karena konsekuensi kalau 100% kamu benar, berarti ulama sepakat di situ. Berarti pendapat lain batil, menyelisih ijma. Itu konsekuensinya berat. Baik. Maka di sini kita lihat dari dua sahabat ini cuma satu yang benar. Cuma satu yang benar. Yang mana? Yang sholat di tengah jalan. Itu yang benar. Yang sana salah, tapi apakah Nabi tegur? Tidak. Kenapa? Karena metode mereka berdalil sudah benar. Maka dalam Islam perhatikan, yang paling penting dari sekedar hasil adalah metode, cara menuju untuk mendapatkan hasil. Dalam Islam itu kalau caramu sudah benar, hasilnya salah, nggak ada masalah, dimaafkan. Walaupun pendapat kamu salah. Apa hadisnya? Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad benar dapat berapa? 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Cuman tetap salah tapi dapat pahala. Artinya apa? Dia tidak salah, dia tidak boleh diingkari, tidak boleh di ini, tidak boleh di itu, tapi apa? Salah ya tetap salah, cuman tidak boleh diingkari. Dari sinilah para ulama menyebut satu kaidah yang agung dalam masalah ini, la ingkara fi masail al-ijtihad. La ingkara fi masail al-ijtihad. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Ya. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Namanya ijtihad. Guru kamu berijtihad, guru saya juga iya. Kamu ikuti itu, saya ikuti ini. Kan begitu. Sebagaimana kamu berhak ikuti itu, saya juga berhak ikuti ini. Sebagaimana gurumu berhak benar, guruku juga berhak benar. Kan begitu. Itu masalah ijtihadiyah. Maka tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Sebagian masyayikh mengatakan tidak ada pengingkaran yang wajib. Kalau sunnah boleh. Sunnah mengingkari, yani mengingatkan, menasihati, diskusi, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalimat ingkar itu definisinya konotasinya negatif. Jadi selayaknya memang tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Kalau sekedar, yuk ayo diskusi, kamu pendapatmu apa? Makmum wajib baca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah enggak? Saya iya wajib. Oh kalau saya tidak wajib, ayo kita diskusi. Itu bukan pengingkaran. Paham sampai sini? Kita terima pendapat dia, kamu terima pendapat saya terima pendapat kamu. Kita diskusi kalau mau diskusi. Itu bukan pengingkaran. Karena tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah
ijtihadiyah. Kalaupun ada pengingkaran, kata para ulama, pengingkarannya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan pengingkaran, bukan hukumnya wajib. Itu pun bahasa dalam mengingkari bukan bahasa yang apa? Yang keras, bukan bahasa yang ini dan itu. Iya. Sudah. Jadi lihat kata para ulama ketika menjelaskan hadis tadi, kisah tadi, lihat ini pelajaran penting. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa siapapun di ulama belakangan yang berpegang sama teks, maka dia punya salaf, pendahulu di zaman sahabat, yaitu yang sholat asar di Bani Quraidah. Mereka berpegang pada teks. Maka siapapun, makanya kalau orang bilang, ini pemahaman tekstual terus, betul. Itu salah satu pendalilan, cara berdalil yang benar adalah memahami secara tekstual. Iya, tapi ingat ada juga cara berdalil yang lain, yaitu memahami apa? Secara kontekstual. Konteksnya yang dipahami, jangan terpaku pada lafaz, tapi bandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena perhatikan, suatu dalil itu nanti bisa diuji kebenarannya ketika tidak ada yang menandingi, ketika tidak ada yang melawan, mu'aradah. Nah, di sini ucapan Nabi SAW tidak boleh sholat asar kecuali Bani Quraidah dilawan, ditentang dengan apa? Waktu sholat asar. Kan begitu. Makanya mereka menggabungkan dan memahami secara kontekstual. Mereka tidak pandang konteksnya ini hadis. Mereka pandang apa? Konteksnya. Contoh lain. Apa hukumnya pakai jubah? Ya, jubah. Bagi yang memahami tekstual mengatakan Nabi SAW pakai jubah, kita pakai untuk mencontoh beliau. Jadinya sunnah. Itu tekstual. Yang memahami secara kontekstual, mereka mengatakan jubah kan bukan pakaian Nabi. Itu Nabi belum lahir orang sudah pakai jubah. Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah semua, pakaian orang Arab. Beliau pakai jubah karena kebetulan pakaian masyarakatnya jubah. Seandainya waktu itu pakaian Arab koko, Nabi juga pakai koko. Tidak mungkin pakai jubah sendirian. Paham ya? Jadi secara konteks adalah yang menjadi sunnah adalah berpakaian seperti penduduk negeri. Itu sunnahnya. Dia pahami konteksnya. Dia tidak paham apa? Tidak melihat teks, tapi melihat apa? Konteks. Jelas sampai sini? Nah, ini banyak yang seperti ini. Nah, ini lihat, para sahabat berbeda pendapat menjadi dua. Dasarnya apa? Karena berbeda dalam memandang satu hadis. Baru satu hadis sudah ribut, sudah apa? Dalam tanda kutip sudah melahirkan perbedaan pendapat seperti ini. Sekarang bagaimana kalau ada 5 hadis? Ada ayatnya lagi, ada pemahamannya, ada ininya, ada am, ada khas, ada mujmal, ya, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh mansukh. Oh, apa namanya? Banyak sekali apa istilahnya? Hal-hal yang butuh dipertimbangkan dalam menarik sebuah hukum. Baik. Jadi kita kembali. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, cara memahami dalil sudah dari zaman sahabat. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara apa? Kontekstual. Baik. Ulama sahabat itu di zaman sahabat banyak. Ulama sahabat banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan belasan, 20 gitu. Ulama mujtahid. Karena ingat ya, tidak semua sahabat itu mujtahid, tidak semuanya. Ya, mujtahid para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi, mulia, tapi enggak semuanya mujtahid. Mujtahid itu masalah lain lagi. Itu dibutuhkan ilmu dan apa kedalaman belajar kepada Nabi SAW. Sementara tidak semua sahabat itu belajar dekat dengan Nabi SAW. Hanya sahabat-sahabat yang dekat. Taib. Nah, dari semua sahabat itu, guru Imam Al-Bukhari namanya Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini. Nah, Ali ibnul Madini, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far Al-Madini nama beliau. Ali ibnul Madini mengatakan, "Ma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabun ya'khuduna biqaulihi wa yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna biqaulihi illa thalatha." Illa thalatha. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang memiliki ashab, murid-murid. Perhatikan ucapannya Ibnu Madini, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki murid-murid. Ya'khuduna biqaulihi, yang mengambil pendapatnya. Wa yadhhabuna madhhabah, yang bermadhab seperti madhabnya sahabat tersebut. Wa yuftuna biqauli, dan berfatwa seperti pendapatnya kecuali 3 orang sahabat. Siapa itu? Yang pertama
Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua wa Abdullah ibn Abbas. Dan yang ketiga Zaid ibnu Sabit. Zaid ibnu Sabit. Iya. Zaid ibnu Sabit. Ini 3 orang. Semua ulama yang datang, semua ulama tabi'in setelahnya itu berpulang pada 3 orang ini mazhabnya. Mazhabnya Abdullah bin Mas'ud, beliau tinggal di Kufah, Irak. Abdullah bin Abbas, beliau di Mekah. Zaid bin Sabit, beliau di Madinah. Beliau di Madinah. Zaid ibnu Sabit. Selain Zaid bin Sabit ada Ibnu Umar. Ini di Madinah semua ini. Ibnu Umar. Ada lagi apa? Sahabat lain. Ada Aisyah. Ada siapa? Masalan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cuman yang masyhur disebutkan 2 ini. Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Ini Kufah, Irak. Ini Mekah. Ini Madinah. Semua mazhab ulama yang ada di zaman belakangan semua berpulang kepada mazhabnya 3 orang sahabat ini. Maka lihat Ali bin Madini mengatakan tidak ada dari sahabat Nabi SAW yang memiliki murid-murid yang mengambil pendapatnya, yang mengikuti mazhabnya, yang mengikuti fatwanya kecuali 3 orang ini. Maka kita lihat mazhab fikih sudah ada dari zaman sahabat, bukan buatannya Imam Syafi'i, Imam Malik, bukan. Mereka hanya meneruskan. Seperti kita sudah sebutkan, mazhab itu kan pola pikir. Pola pikir itu sudah ada zaman sahabat. Ada yang memahami tekstual, ada yang memahami kontekstual. Iya. Ketika Allah Taala mengatakan wal mutallaqat dalam walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashrin wa asyra. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Di ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajalahunna ay yadhana hamlahun. Perempuan yang hamil kalau diceraikan iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ada seorang perempuan, saya lupa siapa namanya, datang minta fatwa kepada sahabat terkait dengan masalah ini. Ya, saya ditinggal mati sama suami dalam keadaan hamil. Ya. Berapa iddahnya? Katanya 4 bulan 10 hari. Satunya mengatakan berapa? Sampai melahirkan. Sampai apa? Melahirkan. Tidak lama, baru berapa hari meninggal suaminya, melahirkan. Selesai iddahnya. Sudah mau menikah lagi. Dibilang sama sahabat yang satu, enggak, harus genap 4 bulan 10 hari. Lihat, ini sama-sama berdalil dengan Quran. Sama-sama sahabat tapi beda cara pikirnya. Itulah namanya mazhab. Mazhab itu cara berpikir mengambil pendalilan dari apa? Dari ayat, dari hadis. Cara berpikir. Iya. Kalau kita mau sederhanakan mazhab itu kayak operasi perhitungan. Operasi perhitungan. Iya. Sama kemarin yang lagi ramai ya. 5 tambah 5 kali 5 berapa? Ya, karena 5 tambah 5 kali 5. Ya, ada yang mengatakan berapa? 50. Ada yang bilang 30. Iya. Kenapa beda hasilnya? Padahal soalnya sama. Kenapa beda hasilnya? Cara pandang, cara berpikir. Yang tidak punya mazhab bilang 5 tambah 5 10, 10 kali 5 50. Yang punya mazhab mengatakan ini kan penambahan sama perkalian. Namanya operasi campuran kayak gini, yang didahulukan apa? Perkalian dulu. 5 kali 5 25 tambah 5 30. Itu yang punya mazhab. Ada aturannya, ada cara berpikirnya.
Tidak sekedar melihat teks, oh begini nih, enggak. Ada cara berpikir untuk mengeluarkan hukum darinya. Paham sampai sini? Nah, mazhab itu bisa apa namanya dibahasakan sekarang dengan bahasa pemrograman. Orang yang tahu program, yang paham masalah IT programmer pasti tahu. Untuk bikin sesuatu ada apa? Ada alurnya, ada jalurnya. Tidak bisa serampangan memberikan perintah. Tidak bisa misalnya ada 2 perintah, 3 perintah. Ini salah posisi, pasti beda apa? Beda hasil. Semua tahu itu ya kan? Jadi ada namanya muqaddimah sugro, ada namanya muqaddimah kubro, ada namanya natijah. Ini kalau disusun muqaddimah kubro dulu baru sugro, hasilnya beda, salah. Kan begitu. Nah, mazhab itu kayak gitu. Metode pemrograman untuk melahirkan suatu produk. Kalau misalnya IT programan hasilnya apa misalnya menjadi hitung-hitungan kas atau ya, orang yang bikin game dan semacamnya. Nah, mazhab itu adalah bahasa pemrograman untuk menghasilkan produk hukum fikih. Itulah mazhab. Cara berpikir, cara menyusun pendahuluan, cara menyusun muqaddimah ini tadi. Ini kalau ini dulu kerja baru ini kan salah hasilnya. Jadi urutan itu penting. Itu yang namanya mazhab, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Taib. Kita kembali. Jadi mazhab itu sudah ada di zaman sahabat. Kalau ada yang mengatakan tidak ada di zaman sahabat, nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah. Paham ya? Nah, Abdullah bin Mas'ud beliau punya murid. Beliau punya murid namanya Alqamah. Namanya siapa? Alqamah. Ini bukan Alqamah yang meninggal baru tidak disalat apa? Tidak dimaafkan sama maknya ya. Bukan kisah, bukan Alqamah itu. Iya. Alqamah. Alqamah punya murid namanya Ibrahim. Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi punya murid namanya Hammad Ibnu Abi Sulaiman. Nah, Hammad bin Abi Sulaiman punya murid namanya Abu Hanifah. Makanya mazhab Abu Hanifah adalah warisan dari mazhabnya Ibnu Mas'ud. Bagaimana tidak dari murid-muridnya ngambil? Pasti dari Ibnu Mas'ud. Jelas sampai sini? Abdullah bin Abbas, beliau rahimahullahu taala punya murid namanya Atha. Iya. Jelas ya? Dari Atha ada namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Dari Muslim bin Khalid Az-Zinji ada ya Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. 6. Ada Imam Asy-Syafi'i. Sudah. Ada jalur yang lain juga dari Sufyan Ibnu Uyainah dari Imam Asy-Syafi'i. Iya. Ini sebenarnya Asy-Syafi'i saya ke bawah ya. Zaid ibnu Sabit dengan Ibnu Umar ada murid namanya Nafi. Dari Nafi siapa? Imam Malik. Nah. Taib.
Jelas sampai sini? Dua-duanya mazhabus salaf. Taib. Sudah ya? Yang mana yang mazhabus salaf, yang mengeraskan basmalah atau tidak? Yang mensirkan suaranya? Dua-duanya mazhabus salaf dari mereka. Mereka lah salaf. Dari mana kita memahami kalau bukan dari mereka? Maka maksud kalimat fahmul Quran was sunnah bifahmi salaf adalah memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama mazhab ini dan ulama-ulama lain. Cuman memang banyak ulama mujtahid yang punah mazhabnya, yang terwakilkan oleh mazhab-mazhab yang ada. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama mazhab mazhab Hanabila ma'ruf. Ibnu Rajab Al-Hambali sampai menulis suatu tulisan Ar-Raddu ala man ittaba'a ghaira madhhabil arba'ah. Bantahan kepada orang yang tidak mengikuti keempat mazhab. Maksudnya apa? Kata beliau, kebenaran tidak keluar dari empat ini. Karena semua ulama mujtahid yang lain yang mazhabnya punah kembali ke sini, terwakili oleh empat mazhab ini. Ya, terlepas dari pendapat beliau benar atau tidak, tapi ini menunjukkan hal ini ma'ruf di tengah para ulama. Hal ini ma'ruf di tengah para ulama. Maka kita katakan inilah mazhabus salaf semuanya ini. Inilah mazhabus salaf semuanya. Paham ya? Semuanya. Maka selama suatu pendapat masih berkutat di empat mazhab ini, itu pendapat yang harus ditolerir. Itulah mazhabus salaf. Itulah apa? Mazhabus salaf. Boleh berbeda pendapat, boleh, tidak ada masalah. Diskusi, ayo. Yang mana yang lebih tepat? Ayo kita diskusi. Kemukakan argumen. Jelas sampai sini? Tapi diskusinya nanti sudah paham, belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, belajar bahasa Arab tentunya, baru diskusi. Jangan diskusinya main kopas-kopas saja artikel. Bukan itu diskusi. Jelas ya? Udah. Yang mana yang mazhabus salaf? Yang perempuannya pakai cadar atau tidak? Dua-duanya. Ini pendapat yang mu'tabar dalam mazhabus salaf. Jelas sampai sini? Nah, dua-duanya pendapat mu'tabar dalam mazhabus salaf. Nah, maka silakan mengikuti pendapat yang diyakini sebagai suatu kebenaran, tapi mengatakan pendapat saya 100% pasti benar, ayo tunggu dulu. Itu ijma enggak? Kalau dia tidak ada ijma, berarti belum tentu 100% benar. Masih ada kemungkinan salahnya. Walaupun mungkin kemungkinan benarnya kamu 99%, mungkin. Tapi tetap ada 1% kemungkinan salah pendapatmu. Paham ya? Ya, dan itulah yang terjadi di kalangan ulama. Kalau kita lihat rahimahumullahu taala ya dalam amalan para ulama, ya kita melihat bagaimana toleransi mereka yang sangat tinggi dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya, wallahu alam bissawab. Sekarang untuk ini habis maghrib materi belum selesai. Iya, sekarang aja dulu. Oh, tapi ini sekarang ini. Iya, oh gitu. Oh gitu. Ya, sekarang Ustaz. Baik, kita cukupkan dulu sesi pertama. Kita lanjut. Ini sekarang sudah poin keberapa? Ke-6 ya. Nah, dikit lagi, dengan 4 lagi kita lanjutkan insyaallah pada maghrib. Di sini katanya ada kuis. Ada kuis. Ini ada 3 nih, 3 snacknya. Iya. Pertanyaan pertama, ini ditunjuk atau rebutan? Oh, yang angkat tangan, rebutan berarti. Oke, pendapat yang pertama. Dari mana kita tahu suatu permasalahan adalah masalah ijtihadiyah? Yang angkat tangan, angkat tangan. Oh ya. Hai, baru cari bukunya. Ayo. Gimana, sah? Iya, adanya perbedaan. Langsung ini. Oh ya, sekarang. Salah satu cara kita mengetahui sesuatu itu masalah ijtihad atau bukan adalah adanya perbedaan. Oke. Ini dihapus dulu ya. Banyak pertanyaan di sini. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa itu ilmu fikih?
Siapa tadi? Siapa duluan? Anda lihat. Siapa tadi duluan? Ini duluan. Ah ya, dah. Baru mau dicari. Ayo, lain. Duluan. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih apa? Boleh baca catatan ini? Ilmu yang apa? Yang lapang. Yang lain. Ini dulu, duluan. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Fikih secara syariat adalah pengetahuan terhadap hukum syariat dan jalan untuk mengetahui. Jalan untuk mengetahui. Masih kurang. Ya, mengetahui lewat jalur ijtihad. Oke, siap. Apa? Satu lagi. Terakhir. Sebutkan 3 mazhab besar di zaman sahabat. Ini tadi duluan. Sama. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid ibn Thabit, dan Abdullah bin Umar. Oke, syukur. Nanti ada kuis sesi kedua. Yang sudah tadi enggak lagi ya berarti ya. Nanti insya Allah pada maghrib kita lanjut. Insya Allah. Sudah gimana? Sudah. Baik, kita jawab sampai sini. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.